Rahayu Saraswati. Selamat datang, Mbak. Beliau adalah Wakil Komandan Pemilih Muda Tim Kampanye Prabowo Gibran. Betul ya? Kemudian ada Bang Andi Sinulinga. Beliau adalah juru bicara Anies Baswedan ya, Bang ya. Kemudian di sebelah pojok kanan ada Pak Afri Madona. Beliau adalah Direktur Eksekutif Populi Center. Dan ada juga satu lagi sebenarnya kita undang dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud yang konfirm itu Bang Eko Kuntadi, tapi beliau kebetulan eh, lagi di jalan, mungkin karena macet, kurang lebih jam 2 nanti beliau akan merapat. Tapi sembari menunggu beliau, kita tetap lanjutkan dulu diskusinya. Sebelum eh, apa namanya narasumber ini menanggapi, tentu hal yang pertama ingin saya sampaikan adalah terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh Populi Center. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Di sini. Ah, sorry ke atasnya dulu. Mungkin ada kertas print buat buat narasumber di depan. Mm. Sini kurang kurang besar, Mbak ya? Nggak kurang kelihatan. Oke, oke, sebentar. Oke, eh survei kali ini dilakukan pada rentang waktu tanggal 29 Oktober sampai 5 November. Yakni survei yang kita lakukan setelah pendaftaran pasangan calon dengan jumlah responden 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling. Kemudian metode wawancara kita menggunakan wawancara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Populi Center. Kemudian margin of error berada pada rentang kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, teman-teman juga bisa melihat di layar dan juga hasil printout uh, rilis kali ini itu adalah beberapa wilayah yang menjadi sampel kita. Kemudian juga proporsi gender responden pada survei kali ini laki-laki 50%, kemudian perempuan juga 50%. Eh, Adapun agama responden pada survei kali ini Islam sebesar 89,4%, kemudian Protestan 5,6%, kemudian Katolik 2,8%, Hindu 1,6%, Buddha 0,5%, dan Konghucu 0,2%. Nah, dan beberapa informasi terkait dengan responden lainnya, terkait dengan tingkat pendidikan, kemudian rata-rata pengeluaran keluarga setiap bulannya, dan rata-rata pendapatan keluarga setiap bulan. Nah, mungkin bisa lanjut. Pertama, tentu yang menjadi hal yang ingin kita lihat adalah terkait dengan preferensi pemilih dan tentu aja isu nasional. Karena bagaimanapun publik belakangan ini juga disajikan beberapa fenomena politik, entah itu terkait dengan putusan MK, kemudian juga pengumuman cawapres yang bisa dibilang agak terbilang cukup mepet terkait dengan jadwal pendaftaran, dan tentu hal ini juga sangat mungkin berpengaruh pada preferensi pemilih. Untuk itu di bagian pertama kita akan menyajikan terkait dengan preferensi pemilih dan isu nasional. Nah, selanjutnya, oke, bagian pertama tentu karena eh, kita sudah punya 3 pasangan capres-cawapres, kita ingin melihat sebenarnya publik itu pengen berapa putaran sih dari adanya 3 kandidat ini.
Apakah kemudian publik pengen satu putaran atau publik itu pengen dua putaran atau tidak mempersoalkan sebenarnya satu atau dua putaran pemilu ke depan. Dan data menunjukkan bahwa sebesar 64,9% publik ingin Pilpres ini berlangsung dalam satu putaran. Yang menjawab ingin dua putaran sebesar 26,9%. Kemudian yang tidak mempermasalahkan itu sebesar 4% dan yang tidak tahu menjawab itu 4,2%. Nah, dari preferensi ini kemudian publik kita juga tanyakan terkait seberapa yakin sih atau tidak yakin terkait bahwa Pilpres ini akan selesai dalam satu putaran pemilihan. Yang dari hasil survei menunjukkan bahwa sebesar 63,9% publik ini merasa yakin bahwa ya Pilpres pada 2024 nanti akan berlangsung dalam satu putaran. Kemudian yang tidak yakin sebesar 31,3%. Artinya publik bisa dikatakan optimis bahwa nanti Pilpres itu akan berlangsung dalam satu putaran. Nah, kemudian di slide selanjutnya kita juga menanyakan terkait dengan pengaruh cawapres dalam memilih calon presiden. Sebagaimana kita ketahui, jauh sebelum cawapres ini muncul kan kita selalu debat mana yang kemudian unggul antara Anies atau Ganjar atau Prabowo. Kemudian yang perlu kita lihat adalah dengan masuknya para cawapres ini, kemudian juga sudah resmi mendaftarkan ke KPU. Sebenarnya ada pengaruh nggak sih sebenarnya cawapres ini untuk responden dalam menentukan pasangan yang akan mereka pilih sebenarnya. Jadi kita menanyakan seberapa penting atau tidak penting sosok calon wakil presiden dalam mempengaruhi keputusan responden dalam memilih cawapres di pemilu mendatang. Dan ternyata sebesar 89,7% publik itu menilai bahwa sosok cawapres itu menjadi salah satu indikator dalam menentukan pilihan politik mereka. Sedangkan yang tidak merasa penting itu sekitar 8,3% dan yang menolak menjawab itu sebesar 2%. Kemudian di slide selanjutnya terkait dengan kekhawatiran terkait jalannya pemilu. Tentu kita juga perlu mengetahui apa sih kekhawatiran publik ini terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi ke depan. Dan dari pertanyaan apa sebenarnya yang paling menjadi kekhawatiran publik terkait dengan jalannya pemilihan pemilu 2024 mendatang, itu sebesar 37,2% publik itu khawatir terkait dengan adanya politik uang. Kemudian sebesar 19,8% publik khawatir terkait dengan bentrok antar pendukung pasangan calon. Kemudian di urutan ketiga itu publik khawatir terkait dengan adanya berita bohong atau hoax. Jadi dan beberapa kekhawatiran lain itu mendapatkan nilai di bawah 10%. Artinya politik uang, kemudian bentrok antar pendukung calon dan berita hoax ini menjadi salah satu isu krusial yang perlu kita cermati dan perlu kita antisipasi agar kekhawatiran publik ini tentu tidak terjadi. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya terkait dengan kegiatan sosial dan hiburan yang disukai. Karena kita tahu bahwa tanggal 28 nanti secara resmi kampanye itu dibuka. Jadi kita perlu melihat sebenarnya apa sih kegiatan sosial yang menurut publik itu paling bermanfaat. Dan data menunjukkan sekitar 28,2% publik itu menilai pemberian bantuan itu menjadi kegiatan yang paling bermanfaat. Kemudian 26,3% itu pengobatan gratis. Kemudian 25,8% itu pembagian sembako, 14,4% itu pasar murah, kemudian 1% itu
beberapa kegiatan sosial lain dan yang tidak tahu tidak menjawab itu sebesar 4,3%. Nah, kemudian di antara kegiatan hiburan atau pertemuan berikut ini, mana yang menurut publik paling bermanfaat? Dan ternyata sebesar di atas 50% atau 56,9% publik itu sangat eh, menilai bahwa kegiatan keagamaan itu menjadi kegiatan pertemuan yang dianggap paling bermanfaat. Kemudian juga ada kegiatan olahraga sebesar 14,8%, kemudian pentas kesenian budaya sebesar 14,5%, konser musik itu 6,8%, dan kegiatan lain sebesar 0,2%. Kemudian kita berlanjut pada isu-isu yang belakangan ini cukup cukup menghebohkan, apa namanya, konstelasi politik, juga persoalan kebijakan publik, dan juga apa namanya, mungkin akan berpengaruh pada konstelasi elektoral juga, yaitu terkait dengan keputusan MK, kemudian juga persepsi dinasti politik dan politisi berpindah partai. Nah, pada pertanyaan terkait dengan keputusan MK, sebenarnya publik itu setuju atau enggak? Apabila karena MK telah memutuskan bahwa salah satu syarat calon wakil presiden ialah berusia 40 tahun atau yang sudah menjabat sebagai kepala daerah meskipun usianya belum sampai 40 tahun. Dan ternyata sebesar 53,1% itu publik setuju akan keputusan itu, dan 34,5% publik tidak setuju, sedangkan yang tidak menjawab pertanyaan ini sekitar 12,4%. Kemudian di pertanyaan selanjutnya kita juga menanyakan, saat ini banyak orang apa namanya membicarakan tentang dinasti politik, dan menurut publik sekitar 62,1% masyarakat itu ya bisa menerima atau biasa aja terkait dengan persoalan dinasti politik, atau tidak mempersoalkan adanya dinasti politik pada kondisi saat ini. Terus kemudian eh, sebesar 27,4% publik kurang bisa menerima adanya dinasti politik. Jadi kalau kita lihat data ini, ternyata memang persoalan dinasti politik itu menurut masyarakat di level bawah ternyata bukan menjadi persoalan yang apa yang begitu krusial, karena publik juga menilainya biasa-biasa aja dan hal tersebut masih bisa diterima. Nah, kemudian kita juga menanyakan, kita sering mendengar terkait dengan politisi yang berganti atau berpindah partai. Bagaimana penilaian atau sikap masyarakat ini tentang politisi yang berganti atau berpindah partai? Dan data menunjukkan sebesar 62% masyarakat menjawab bisa menerima. Artinya bisa diterima, dan juga ya biasa saja terkait dengan politisi berpindah-pindah partai itu. Itu menurut masyarakat merupakan hal yang sangat lumrah. Sedangkan yang tidak bisa menerima itu sekitar 29 persen. 29%. Nah, dari beberapa preferensi pemilih ini, kemudian juga realitas bagaimana sebenarnya publik melihat adanya putusan MK, kemudian politisi pindah partai, kemudian beberapa isu yang lainnya terkait dengan apakah kemudian cawapres itu berpengaruh pada pilihan politik mereka. Kemudian kita juga tentu menanyakan terkait dengan popularitas, akseptabilitas, dan pada beberapa tokoh nasional yang kita tanyakan. Jadi slide selanjutnya yang di sini mati. Jadi dari 14 tokoh nasional yang kita tanyakan, tokoh yang paling banyak dikenal atau popularitasnya paling tinggi itu adalah Prabowo Subianto dengan 97,8%. Di urutan kedua ada Megawati Soekarno Putri dengan 97%. Di urutan ketiga ada Anies Baswedan dengan 89,4%. Kemudian di urutan keempat ada Ganjar Pranowo dengan 88,8%.
Di urutan kelima ada Gibran dengan 84,8%. Di urutan keenam ada Kaisang Pangarep dengan 75,6%. Kemudian di urutan ketujuh ada Mahfud MD dengan 70,6%. Dan beberapa tokoh lainnya mendapat persentase di bawah 70% seperti Surya Paloh, AHY, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, termasuk Arsyad Rashid dan Rosan Roslani. Kemudian di slide selanjutnya, nah ini terkait dengan akseptabilitas 14 tokoh nasional yang kita tanyakan juga. Jadi apabila dari skala 1 sampai 10, 1 itu sangat tidak suka, kemudian 10 itu sangat suka. Jadi orang-orang yang mengenal ke-14 tokoh ini kita tanyakan juga. Sebenarnya Bapak Ibu kalau disuruh meranking tingkat kesukaannya berapa? Dari 1 sampai 10. Apakah 1 atau 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya sampai 10. Nah, kita berusaha meranking dari tingkat kesukaan paling tinggi. Tingkat kesukaan paling tinggi ini penjumlahan dari skala 6 sampai 10. Jadi eh, dengan kerangka seperti itu, tingkat kesukaan tertinggi itu diperoleh oleh Prabowo Subianto dengan 80,4%. Kemudian juga di urutan kedua ada Mahfud MD 77,8%. Kemudian di urutan ketiga ada Ganjar Pranowo sebesar 73,8%. Kemudian di urutan keempat ada Gibran sebesar 72,8%. Di urutan kelima ada Anies Baswedan dengan 69,9%. Di urutan keenam ada Muhaimin Iskandar sebesar 69%, dan di urutan ketujuh ada Kaisang Pangarep, dan tokoh-tokoh lain mendapat tingkat kesukaan di bawah 65%. Kemudian kita juga di slide selanjutnya menanyakan terkait dengan akseptabilitas capres-cawapres ini dari beberapa kriteria kemampuan. Jadi ada kita menanyakan di antara pasangan capres-cawapres berikut ini, mana yang menurut masyarakat itu paling mampu menjaga stabilitas keamanan. Dan persepsi publik dari pertanyaan tersebut ternyata yang paling mampu menjaga stabilitas keamanan itu Prabowo Subianto dan Gibran dengan 58,4%, kemudian Ganjar Pranowo, Mahfud 16,3%, Anies Mohaimin sebesar 14,8%. Kemudian pada kriteria yang lain, capres-cawapres mana yang menurut masyarakat itu mampu diterima golongan milenial atau Gen Z. Ternyata Prabowo Gibran itu mendapat tingkat akseptabilitas tertinggi dengan 45,9%, kemudian Ganjar Mahfud sebesar 23,3%, kemudian ada Anies dan Caimin dengan 21,2%. Begitu juga dengan tingkat akseptabilitas terkait dengan capres-cawapres mana yang menurut masyarakat itu mampu memerintah. Urutannya tidak berubah. Di urutan pertama ada Prabowo Gibran dengan 45%. Kemudian di urutan kedua ada Ganjar Mahfud dengan 23%, 23,1. Kemudian di urutan ketiga ada Anies Caimin dengan 21,3. Kemudian untuk capres-cawapres yang dinilai mampu memberantas korupsi masih ada Prabowo Gibran di urutan paling atas dengan 40,5%. Kemudian ada Ganjar Mahfud dengan 25%. Kemudian juga ada Anies Muhaimin 18,3%. Nah, kemudian pada akseptabilitas pada kategori kemampuan dalam memajukan perekonomian, publik juga menilai bahwa pasangan Prabowo Gibran itu menjadi pasangan yang dinilai mampu memajukan perekonomian dengan 39,39%. Kemudian
Ganjar Mahfud dengan 24,3, Anies Caimin dengan 20,8. Kemudian capres-cawapres mana yang menurut masyarakat itu mampu menyelesaikan IKN. Nah, kita tentu tahu bahwa persoalan IKN juga menjadi salah satu isu krusial ke depan. Jadi, menurut masyarakat, capres-cawapres yang dianggap mampu menyelesaikan IKN itu adalah pasangan Prabowo Gibran dengan 38%, kemudian ada Ganjar Mahfud dengan 25% dan Anies Muhaimin dengan 18,5%. Begitu juga dengan eh, capres-cawapres mana yang menurut masyarakat itu mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Di urutan pertama ada Prabowo Gibran dengan 37,3%, kemudian di urutan kedua ada Anies Muhaimin 23,2%, kemudian di urutan ketiga ada Ganjar Mahfud dengan 22,2%. Nah, ini di beberapa simulasi akseptabilitas sebelumnya, posisi kedua mampu diperoleh Anies Muhaimin dibandingkan dengan Ganjar Mahfud. Kemudian pada akseptabilitas selanjutnya, pasangan capres-cawapres mana yang menurut masyarakat mampu menjaga toleransi. Di urutan pertama ada Prabowo Gibran dengan 36,2%, kemudian di urutan kedua ada Ganjar Mahfud dengan 27,6%, dan di urutan ketiga ada Anies Muhaimin dengan 23,1%. Kemudian pada kategori eh, kemampuan menurunkan tingkat kemiskinan ada Prabowo Gibran dengan 34,6, Ganjar Mahfud dengan 23,3, Anies Muhaimin dengan 23%. Kemudian capres-cawapres mana yang mampu mengendalikan harga-harga, termasuk juga eh, harga bahan pokok. Di urutan pertama ada Prabowo Gibran dengan 33,9, kemudian ada Ganjar Mahfud dengan 24,8 dan Anies Imin dengan 22,6. Nah, dari tingkat akseptabilitas ini atau penerimaan publik ini, kita kemudian menanyakan terkait dengan elektabilitas, tingkat keterpilihan eh, publik pada saat ini. Dan kalau kita lihat pada slide selanjutnya terkait dengan elektabilitas terbuka atau top of mind, jadi masyarakat responden ini kita berikan pertanyaan terbuka tanpa memberikan opsi jawaban. Jadi jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini, siapakah tokoh yang responden akan pilih? Jadi dari elektabilitas terbuka ini ternyata top of mind paling tinggi itu Prabowo Subianto dengan 35,1%. Kemudian di urutan kedua ada 18,2%. Kemudian di urutan ketiga ada Ganjar Pranowo dengan 18%. Nah, ini kalau teman-teman juga dapat melihat bahwasanya terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari elektabilitas terbuka pada Prabowo Subianto dari 26,8% pada survei di bulan September, kemudian menjadi 35,1. Begitu juga ada kenaikan sekitar 3,8% dari Anies Baswedan dari survei di bulan September, kemudian naik menjadi 18,2% pada survei kali ini. Dan penurunan terjadi pada elektabilitas terbuka Ganjar Pranowo. Dari yang sebelumnya 23,8% menurun menjadi 18%. Kemudian untuk elektabilitas cawapres ini juga cukup apa namanya cukup bisa menjadi perhatian bahwasanya tentu dari ketiga nama cawapres ini setelah ditetapkan sebagai calon wakil presiden dari masing-masing capres ada peningkatan elektabilitas yang cukup signifikan. Tapi dari ketiganya ini yang cukup 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 tinggi, bisa dibilang Gibran Raka Buming Raka dengan top of mind cawapres paling tinggi dengan 25,9%, di mana yang pada survei sebelumnya itu hanya sekitar 1,5%. Kemudian di urutan kedua ada Mahfud MD dengan 16,3%,
Kemudian di urutan ketiga ada 12,3% dan ada beberapa nama lain yang kemudian tetap muncul meskipun apa namanya cawapres ini sudah ditentukan, itu hanya mendapat angka di bawah 2%. Artinya cawapres ini setidaknya sudah menjadi konsumsi publik terkait dengan preferensi cawapres cawapres mana yang menurut publik tingkat keterpilihannya paling tinggi. Ya. Kemudian eh, kemudian di simulasi tiga tokoh ini, eh, simulasi tiga tokoh capres-cawapres, tentu kita menanyakan jika pemilihan presiden dilakukan hari ini, pasangan mana yang akan Anda pilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden selanjutnya. Dan sebesar 43,1% publik memilih pasangan Prabowo Gibran. Kemudian di urutan kedua itu ada Ganjar Mahfud sebesar 23%. Kemudian di urutan ketiga ada Anies Muhaimin sebesar 22,3%. Kemudian masyarakat yang belum memutuskan itu sekitar 10% dan yang menolak menjawab itu sekitar 1,6%. Nah, ini kita melihat angka yang setidaknya cukup cukup jauh antara ranking 1 dan ranking 2, yang tentu pasti ini juga menjadi salah satu apa namanya ya, pekerjaan rumah bagi masing-masing kandidat. Bagaimana sebenarnya bisa apa namanya menjaga stabilitas suara atau meningkatkan, atau setidaknya untuk beberapa pasangan lain bagaimana bisa menyusul perolehan elektabilitas dari pasangan yang lainnya. Nah, kemudian dari pertanyaan ini kita juga menanyakan dari beberapa apa namanya dari pilihan responden terkait dengan pilihan capres cawapres. Jadi orang yang menjawab Prabowo Gibran, orang yang menjawab Ganjar Mahfud, orang yang menjawab Anies Muhaimin, kita tanyakan, apakah pilihan Anda ini telah mantap atau masih mungkin berubah? Dan totally itu sekitar 71,8% itu publik menjawab mantap. Nah, ini kita sudah kedatangan Bang Eko, silakan Bang. Nah, publik apa namanya menyatakan sudah mantap terkait dengan pilihannya, dan sekitar 27,4% publik masih mungkin mengubah pilihannya. Nah, kita bedah lagi di antara publik-publik yang sudah mantap ini, ternyata eh, kemantapan tertinggi itu ada pada pilihan pasangan Prabowo Gibran dengan 47,6%, kemudian ada eh, Ganjar Mahfud dengan 26,3%, kemudian juga ada Anies dan Muhaimin sebesar 26,1%. Begitu juga kita bedah dari eh, masyarakat yang masih mungkin berubah. Dan ternyata eh, penilaian tertinggi itu ada pada pasangan Prabowo Gibran juga sebesar 51,5%, kemudian juga ada GB Mahfud sebesar 25,1%, dan juga Anies Muhaimin sebesar 23,4%. Dan publik yang menolak menjawab sekitar 0,8%. Oke. Nah, di slide selanjutnya kita berusaha melihat apa kemudian yang mendasari suara pasangan Prabowo Gibran ini bisa dibilang naik. Jadi kalau kita bisa bedah, sebenarnya ada beberapa hal yang mendasari melejitnya suara. Satu, tentu suara Gibran, kemudian juga itu sangat berdampak pada eh, meningkatnya suara pasangan Prabowo Gibran. Pertama, kalau kita bedah ternyata ada dukungan dari usia milenial. Yang kalau kita lihat, kalau kita klasifikasikan usia milenial itu di bawah 35% ya. Jadi pada data September bulan lalu itu Prabowo didukung oleh 39,4% pada eh, kelompok usia milenial atau di bawah 35 tahun kalau kita
klasifikasikan di bawah 35 tahun. Sementara Ganjar didukung oleh 36,3%. Kemudian Anies ini didukung 18,8%. Nah, itu eh, apa namanya nilai ketika belum ada pasangan. Kemudian setelah kita lihat pada survei kali ini, suara Prabowo Gibran itu didukung oleh 54,7% dari kelompok usia milenial. Artinya ada peningkatan di jenis kelompok pemilih tersebut dari 39,4% menjadi 54,7%. Kemudian yang cukup signifikan turun itu dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud menjadi 15,3% dan Anies itu relatif stabil dari 18,8% menjadi 19,1%. Nah, kemudian yang mendasari kenapa kemudian pasangan Prabowo Gibran itu cukup meningkat elektabilitasnya yaitu terkait dengan elektabilitas terbuka tadi, top of mind itu tadi. Dari beberapa kandidat, elektabilitas Prabowo sebagai presiden itu menduduki peringkat teratas, begitu juga elektabilitas Gibran pun juga cukup meningkat. Bahkan kita tadi melihat bahwa eh, Gibran yang pada bulan September itu hanya 1,5%, ternyata di bulan November ini setelah mendaftarkan di KPU, elektabilitas Gibran mencapai 25,9%. Artinya ada lonjakan yang cukup tinggi terkait dengan tingkat keterpilihan Gibran. Yang ini sangat memungkinkan untuk mendongkrak suara pasangan calon. Kemudian kita lihat juga kenapa kemudian suara Prabowo Gibran itu naik karena adanya dukungan pemilih dari Jawa, dari suku Jawa. Jadi kalau kita lihat dukungan Prabowo terhadap Prabowo dari pemilih Jawa ini pada bulan September itu sekitar 31,7% kalau kita bedah. Namun saat berpasangan dengan Gibran, dukungan untuk pasangan ini dari pemilih suku Jawa itu sebesar 40%. Nah, ini artinya ada sedikit peningkatan pada apa namanya background pemilih dari suku Jawa yang mungkin sangat bisa apa namanya menjustifikasi bahwa ada lonjakan suara dari pasangan Prabowo Gibran. Kemudian juga terdapat dukungan dari pemilih Protestan di mana pada bulan September Prabowo ini didukung 29,2%, kemudian pasangan ini di bulan November didukung oleh 46,3%. Kemudian juga dukungan yang cukup tinggi dari pemilih NU dan Muhammadiyah. Jadi dukungan pemilih yang berafiliasi dengan NU terhadap Prabowo ini meningkat dari 40,8% di bulan September, kemudian menjadi 45,6%. Sementara yang cukup signifikan juga berasal dari pemilih yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Dari 38,9% di bulan September menjadi 57,9% di bulan November. Kemudian eh, yang kita lihat juga ada dukungan dari para pemilih Jokowi sebenarnya. Jadi di bulan September, dukungan terhadap Prabowo dari pemilih Jokowi Ma'ruf pada 2019 lalu itu sebesar 32%. Namun pada survei kali ini, dukungan para pemilih tersebut dari orang-orang yang pada 2019 itu memilih apa namanya Jokowi Ma'ruf eh, terhadap pasangan Prabowo Gibran ini meningkat menjadi 38,6%. Ini beberapa hal yang mungkin bisa menjadi apa namanya analisa singkat terkait kenapa suara Prabowo Gibran itu cukup meningkat. Nah, kita juga slide selanjutnya kita juga melihat kenapa kemudian elektabilitas Ganjar Mahfud ini turun. Jadi kalau kita lihat kenapa kemudian apa namanya suara Ganjar dan Mahfud ini turun, tentu salah satu hal itu dilatar belakangi karena turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo itu sendiri.
Jadi kalau kita lihat dari bulan September itu elektabilitas Ganjar sebesar 23,8%, kemudian turun menjadi 18% pada survei kali ini. Nah, sementara elektabilitas terbuka Mahfud itu justru mengalami peningkatan sebenarnya dari 3,6% menjadi 16,3%. Akan tetapi persoalannya adalah suara Mahfud ini ternyata masih belum bisa mendongkrak suara elektabilitas pasangan calon. Kemudian alasan kenapa elektabilitas Ganjar Mahfud ini juga turun, kita berusaha membedah, ternyata ada turunnya dukungan pemilih dari suku Jawa, termasuk Madura dan juga Makassar. Karena kan kita tahu Jawa itu juga cukup tinggi dalam kontestasi pemilu ke depan. Kemudian juga Madura itu sebenarnya secara tidak langsung mengasosiasikan sebagai Mahfud MD, kemudian juga dari kelompok suku Makassar itu terbilang juga cukup tinggi. Ternyata dukungan dari para pemilih yang berlatar belakang suku tersebut menurun untuk Ganjar. Jadi dari 49,8% ketika berpasangan dengan Mahfud, dukungan dari pemilih Jawa ini turun menjadi 33,5%. Ini untuk Jawa. Kemudian kalau dari Madura, dukungan terhadap Ganjar Pranowo itu 28,1%. Tapi ketika dipasangkan dengan Mahfud MD, ternyata mengalami penurunan, yakni menjadi sebesar 66,3%. Begitu juga dari para pemilih yang berlatar belakang Makassar, dari 22,9% dukungannya terhadap Ganjar Pranowo di bulan September turun menjadi 3,2. Nah, ini beberapa hal yang juga melatar belakangi turunnya elektabilitas Ganjar Mahfud. Kemudian juga turunnya dukungan pemilih Protestan. Jadi pemilih yang berlatar belakang agama Protestan itu pada September lalu memberikan dukungan kepada Ganjar sebesar 51,4%. Namun saat ini dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud menurun menjadi 35,8%. Begitu juga dukungan dari Muhammadiyah dan NU yang bisa dibilang menurun. Karena kita melihat bahwa eh, dukungan pemilih yang berafiliasi dengan Muhammadiyah terhadap Ganjar Pranowo ini menurun dari yang hanya 13% saat ini justru sama sekali tidak mendapat dukungan dari para pemilih Muhammadiyah. Begitu juga dengan pemilih yang berafiliasi dengan NU, di mana pada bulan September dukungan terhadap Ganjar Pranowo itu sebesar 41,8%. Namun saat ini dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud menurun menjadi 23,7%. Kemudian menurunnya dukungan pemilih Jokowi terhadap Ganjar Pranowo. Jadi pada bulan September lalu, para pemilih Jokowi Ma'ruf Amin di 2019 itu memberikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebesar 48,3%. Sementara para pemilih tersebut itu pada sore kali ini memberikan dukungannya terhadap Ganjar Mahfud sebesar 34,5%. Artinya suara dukungan Jokowi Ma'ruf Amin di 2019 ada penurunan terhadap dukungan kepada Ganjar Mahfud MD. Kemudian kita juga melihat adanya dukungan pemilih PKB yang turun cukup signifikan. Meskipun Ganjar Mahfud ini tidak diusung oleh PKB, tapi pada temuan September lalu, karena kan kita tahu penentuan Anies Anies Imin itu kan juga terjadi di awal-awal September ya, ya Bang Andi ya. Jadi mungkin masih ada beberapa eh, apa namanya ada kegamangan dari para pemilih KB itu akan memilih siapa, akan beralih kemana dan segala macamnya. Nah, pada bulan September lalu dukungan PKB itu ternyata cukup banyak mendukung
Ganjar Pranowo dengan 42,6%. Namun pada survei kali ini turun menjadi 24,8%. Nah, ini mungkin menjadi salah satu alasan juga kenapa kemudian suara Ganjar Ganjar Mahfud juga turun. Selanjutnya, alasan kenapa suara elektabilitas Ganjar Mahfud itu turun terjadi karena turunnya dukungan basis suara di Jawa bagian tengah dan timur. Jadi kalau kita lihat, kita bedah, ternyata dukungan dari wilayah-wilayah seperti Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur, kalau kita kalkulasikan itu dari yang semula 53,1% itu mendukung Ganjar, tapi pada survei kali ini hanya sebesar 35,4%. Nah, itu beberapa alasan kenapa suara Ganjar Mahfud terbilang cukup turun. Dan kita juga menganalisa elektabilitas Anies Imin yang mengalami sedikit peningkatan sebenarnya. Ada beberapa hal. Yang pertama, memang tentu top of mind elektabilitas dari Anies Baswedan sebagai capres dan Muhaimin sebagai cawapres ini sedikit meningkat. Jadi kalau kita bilang Anies ini, kalau di beberapa survei sebelumnya rata-ratanya itu hanya sekitar 14%. Namun pada survei kali ini elektabilitas terbuka Anies Baswedan sendiri itu sebesar 18,2%. Nah, sementara untuk Muhaimin Iskandar itu juga meningkat dari 4,7% di bulan September, pada survei kali ini sebesar 12,3% di bulan November. Kemudian solidnya dukungan partai pengusung. Jadi para pemilih PKS terhadap Anies Baswedan pada September lalu itu memberikan dukungan sebesar 63,9% dan mengalami peningkatan pada survei kali ini, yakni sebesar 72,7%. Nah, sementara dukungan pemilih PKB untuk Anies Baswedan itu juga semakin kuat, dari 19,1% di bulan September itu menjadi 32,1% untuk pasangan Anies Muhaimin Iskandar pada bulan November. Selain itu, ada dukungan yang cukup meningkat dari pemilih di wilayah Sumatera. Jadi dukungan pemilih wilayah Sumatera ini terhadap Anies Baswedan pada September lalu itu sebesar 28,4%. Namun pada survei kali ini dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebesar 36,8%. Itu yang menjadi beberapa analisa terkait dengan sedikit meningkatnya suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, kemudian kita juga pada slide selanjutnya menanyakan pasangan mana yang mungkin menang dalam satu putaran. Jadi eh, ini suaranya tidak berbeda jauh terkait dari elektabilitas tiga pasangan tadi. Ternyata publik menilai bahwa pasangan yang paling mungkin menang dalam satu putaran itu Prabowo Gibran dengan 42,5%. Kemudian di urutan kedua ada Ganjar Mahfud 21,9%. Kemudian ada Anies Muhaimin Iskandar 18,4%, dan yang menolak menjawab itu sebesar 17,2%. Nah, kita juga mensimulasikan seandainya eh, pasangan ini hanya dua. Jadi si simulasi pertama, pasangan Gibran itu mendapat 59,8% jika dibandingkan dengan pasangan Anies Mohaimin yang mendapat 28,6%, dan yang belum memutuskan itu sekitar 8,8, kemudian yang menolak menjawab itu 2,8. Nah, kemudian pada simulasi yang kedua, Prabowo Gibran itu unggul 59,3% jika dibandingkan dengan Ganjar Mahfud yang mendapat 29,3%. Kemudian pada simulasi yang ketiga, Ganjar Mahfud ini unggul 47% jika dibandingkan dengan Anies Muhaimin Iskandar dengan 39,6%. Nah, kemudian
kita beralih pada elektabilitas partai. Teman-teman bisa melihat bahwasanya kalau berdasarkan tren survei yang kita lakukan, ada di urutan pertama masih ada PDI Perjuangan dengan 18,1%, tapi kalau kita melihat tren survei yang kita lakukan ada sedikit penurunan dari elektabilitas PDIP. Kemudian juga Gerindra mendapat 15,2% dan ini cukup naik. Kemudian juga Golkar mendapat 10,7%, PKB 9,1, PKS 6,4, PAN 5,4, Nasdem 4,8, Demokrat 4,8, dan P3 ini 3,6. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu reason terkait dengan kenapa kemudian suara Ganjar Mahfud ini turun karena kalau kita lihat tren elektabilitas partai di PDIP juga mengalami penurunan dan mungkin ini menjadi salah satu alasan juga kenapa suara Ganjar Mahfud mengalami penurunan. Begitu juga untuk Prabowo mungkin ini juga bisa menjadi justifikasi kenapa kemudian suara pasangan Prabowo Gibran ini juga mengalami peningkatan. Karena suara Gerindra juga meningkat, kemudian juga Golkar pun juga ikut meningkat juga. Termasuk kalau kita lihat dari pasangan Anissa Imin yang mengalami sedikit peningkatan juga. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan ternyata masih ada soliditas dari para pemilih PKS yang itu bisa dikatakan akan berkorelasi dengan dukungan terhadap Anissa Imin. Dari yang sebelumnya 5,1% menjadi 6,4% untuk elektabilitas PKS. Ini untuk partai-partai yang di parlemen. Nah, kita juga melihat di elektabilitas partai yang non parlemen ini tentu masih di bawah ambang batas ya. Begitu juga tadi ada P3 juga yang masih ada di di bawah ambang batas juga. Di beberapa partai yang non parlemen ada PSI yang mendapat 2,3%, kemudian Perindo itu 1,6, Hanura 0,8, Umat itu 0,3, PBB 0,3, Garuda 0,2, PKN 0,2, Gelora 0,2, dan Partai Buruh 0,1. Nah, ini yang cukup secara umum perolehan elektabilitas partai ini relatif stabil dari beberapa temuan survei sebelumnya, cuman memang ada sedikit peningkatan yang cukup tinggi dari PSI sebenarnya. Dari 0,5 menjadi 2,3, yang mungkin ini juga menjadi dasar juga kenapa kemudian Prabowo dan Gibran ini meningkat. Nah, kemudian kita beralih pada evaluasi pemerintahan dan lembaga negara. Nah, kita lihat secara berkala tren terkait dengan kepuasan kinerja Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ternyata selama beberapa bulan terakhir tren kepuasan terhadap kinerja Joko Widodo ini yang menjawab sangat puas ataupun puas itu kalau kita akumulasi sebesar 71,6%. Dan ini relatif stabil dari beberapa tingkat kepuasan di bulan sebelumnya yang masih berada di angka di atas 70%. Sedangkan yang tidak puas itu hanya sekitar 25,7%, yakni akumulasi dari yang tidak puas sebesar 22,9, kemudian yang sangat tidak puas itu sebesar 2,8%. Kemudian ini kita berlanjut pada evaluasi lembaga negara. Kita mengevaluasi beberapa tingkat kepercayaan dari 13 lembaga negara, di mana satu itu sangat tidak percaya, 10 itu sangat percaya. Nah, ini angka yang ditampilkan di sana itu adalah akumulasi dari skala 6 sampai 10 yang kita asosiasikan sebagai nilai kepercayaan. Dan sebesar 81,4% itu tingkat kepercayaan tertinggi ada pada TNI, kemudian juga 73% itu presiden, kemudian 70,3% itu KPU,
Di bawahnya ada Bawaslu 69,1%, ada BPK 64,8%, ada Polri 62,6%, dan beberapa lembaga lain seperti KPK, MA, Kejaksaan, DPR RI, MK, Parpol, dan DPD RI itu mendapat tingkat kepercayaan di bawah 60%. Kemudian kita juga menanyakan terkait dengan netralitas Polri dan TNI. Jadi eh, seberapa percaya atau tidak percaya bahwa masyarakat ini menilai institusi kepolisian akan bertindak netral pada pemilu 2024 mendatang. Dan sebesar 69,2% publik itu percaya bahwa institusi kepolisian akan bersikap netral pada pemilu 2024 mendatang. Begitu juga terhadap TNI, tingkat kepercayaannya sebesar 82,5% bahwa masyarakat menilai TNI akan bertindak netral pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Kemudian pertanyaan netralitas ini kita juga tanyakan kepada KPU dan Bawaslu. Dan sebesar 72,7% masyarakat menilai bahwa KPU akan melaksanakan tahapan pemilu itu dengan netral. Sementara pada pertanyaan untuk Bawaslu sebesar 73,5% masyarakat menilai bahwa Bawaslu akan mengawasi tahapan pemilu ini dengan netral juga. Artinya tingkat kepercayaan publik terhadap netralitas beberapa institusi, entah Polri, kemudian TNI, dan juga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu ini masih cukup tinggi. Dan ya itu beberapa apa namanya temuan dari Populi Center terkait dengan survei kali ini. Sebentar, saya izin minum dulu Pak ya. Oke, mungkin terkait dengan hasil survei ini, saya ingin meminta tanggapan dari beberapa narasumber. Nanti kalau Pak Afri belakangan aja, Pak. Kita sudah kedatangan Bang Eko Kun tadi sudah eh, macet-macetan datang ke sini. Tapi yang pertama kali ingin saya mintai tanggapan itu kita urut kacang aja. Dari pihak yang pertama kali mendaftar ke KPU. Mungkin dari Bang Andi dulu, Bang. Ya, dari Bang Andi, terkait dengan hasil survei ini yang setidaknya menunjukkan bahwa ada sedikit peningkatan dari elektabilitas Anies Muhaimin. Apa yang kemudian apa ya bisa dilihat secara lebih dalam, atau mungkin ini masih sedikit karena timnya belum terbentuk secara resmi, Bang. Ya kurang lebih seperti itu. Monggo, Bang Andi. Saya meragukan hasil survei ini. Kenapa saya meragukan hasil supaya saya nggak terjebak dengan data-data ini, supaya kita potret dia dengan lebih baik karena ini kan ruang publik kan. Nanti ini kan menjadi judul-judul ini, judul-judul berita. Karena begini, sebagai tim pemenangan, maka siapapun tim pemenangan tidak akan mungkin membongkar data peta yang menyangkut wilayah pertempuran. Itu nggak mungkin tuh. Tidak akan mungkin. Pasti mereka akan keep, simpan itu. Kenapa? Karena itu sama saja kalau saya sudah unggul di Sumatera Utara, kemudian katakanlah lawan nggak tahu, terus tiba-tiba saya kasih tahu sendiri gitu loh. Karena itu lawan bisa antisipasi gitu. Jadi secara strategis, maka mengumumkan hasil survei itu jelas tidak strategis. Pertanyaannya muncul, kenapa diumumkan? Berarti ada sesuatu yang di luar strategis kemenangan di ujung tuh. Jadi ada sesuatu yang mau dicapai mulai dari hari ini ke sana. Apa yang dicapai itu adalah persepsi publik. Nah, itu tergambar dari hasil survei ini yang menggiring persepsi publik terhadap pemilu satu putaran. Dan itu direkognisi dengan data-data tentunya. Ya, data-data itu tadi menjelaskan karena data itu begini, data itu sangat bergantung dari arah pertanyaan para surveyor.
beda pertanyaan, beda hasilnya. Contoh, Litbang Kompas, waktunya tidak relatif berbeda. 63% orang menolak politik dinasti. Tapi di sini orang menerima dan biasa-biasa saja dengan politik dinasti. Pasti ada salah satu yang benar, pasti ada salah satu yang salah. Nggak mungkin dua-duanya benar. Nggak mungkin itu. Kemarin Lenskap mengeluarkan hasil survei. Kemarin ini. Dan wartawan-wartawan sudah beritakan kan. Hasilnya itu 40, 30, 20. Anies di posisi bawah. Kemudian 30 Ganjar, 40 Pak Prabowo. Sebelumnya di waktu yang sama, waktunya kira-kira kalau ini 29 sampai 5 November, Carta Politika melakukan survei 26 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Hanya beda 3 hari dari survei ini. Dan saya tidak yakin dalam 3 hari itu ada perubahan yang signifikan. Pertanyaannya muncul, kenapa hasilnya berbeda sekali? Ganjar 36%, Ganjar Mahfud, dan kemudian Prabowo Subianto dan Gibran 34, dan Anies Baswedan 24%. Nah, maksud saya ingin gambarkan kita ini semua, beda survei, beda hasil. Pagi tadi, ini saya buka di sini ya, di Twitter seorang pollster juga namanya Hasan Nasbi itu men-tweet bahwa akan ada hasil survei hari ini. Dan saya menduga tweet itu ditujukan kepada Populi Center. Karena saya politisi, maka saya membacanya tidak murni statistik. Karena ini ada yang dimunculkan nanti ke ruang publik ini adalah narasi itu. Angka-angka ini kan penunjang saja nih angka-angka ini. Nah, karena itu sekali lagi saya ingin garis bawahin, beda survei, beda hasil. Nah, pertanyaan saya lagi muncul, pertanyaan saya adalah survei ini sudah dipresentasikan sebelum ini atau baru ini dipresentasikan? Atau sudah dipresentasikan sebelum dipresentasikan ke kita? Pertanyaannya muncul, ke siapa ini dipresentasikan survei ini? Itu menurut saya itu harus disebutkan siapa klien dari survei ini. Dan kalau namanya klien berarti kita mempresentasikan dulu kepada klien, baru kepada publik. Dan kita pasti minta izin dari klien, apakah ini boleh dipublikasi atau tidak. Nah itu dulu yang pertama catatan saya. Nah saya sekarang masuk ke data-data survei ini. Nah ke data-data survei ini, yang saya ingin masuk adalah saya ingin kasih saran saja, saran supaya kita politisi, pollster, akademisi, wartawan ikut sama-sama mengempowering masyarakat kita. Contoh tentang public satisfaction terhadap pemerintahan Jokowi. Coba lihat dari beberapa, coba buka data Populi Center, indikator yang lain-lain tuh. Jadi kalau mengukur lembaga itu misalnya tingkat kepuasan terhadap pertahanan keamanan negara misalnya. Itu selalu ada kategori sedang tuh. Baik, sangat baik, sedang, tidak baik, sangat tidak baik, tidak tahu, tidak jawab. Tapi ketika mengukur kepuasan kepada Pak Jokowi, kategori sedang itu hilang. Puas, sangat puas, tidak puas sama sekali, kemudian tidak tahu, tidak jawab. Kategori sedangnya hilang. Saya yakin sekali kalau kategori sedang itu ditaruh di situ sebagai sebuah pilihan kepada responden, maka saya yakin sekali kepribadian orang Indonesia pasti cenderung tidak mau mengatakan A, tidak mau mengatakan B, dia pasti mau di tengah-tengah saja. Karena itu menurut saya tingkat kepuasan terhadap presiden itu mayoritas so-so atau di taraf sedang. Dan itu bisa dibuktikan dengan survei-survei yang tidak dirilis tuh. Nanti kalau sudah pemilu ini sudah berlangsung, menurut saya ini akan sebuah cerita persis bagaimana ketika cerita di Jawa Barat, ketika Pak Agung Gumelar luar biasa, sampai Pak Agung Gumelar nelongso karena merasa yakin dengan framing survei menang, tapi hasilnya bahkan Pak Agung sendiri mengatakan di Detik ditulis supaya lembaga survei introspeksi. Yang kedua DKI, walaupun kemarin sudah dikonfirmasi oleh
Kodari dari Indobarometer di salah satu forum di ILC YouTube itu mengatakan dia sendiri tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan Ahok menang dari semua lembaga survei. Tapi dia tidak rilis. Nah yang terakhir tentu di Jawa Tengah yang masuk dalam programnya Rossi. Nah saya takut, saya yakin, bukan takut, saya yakin sekali di 14 April itu akan terjadi perbedaan yang sangat serius dengan data-data survei ini. Saya yakin sekali. Ini kan direkam nih kan, Anda ngomong nih. Nanti akan dilihat. Mudah-mudahan saya nggak salah, mudah-mudahan itu. Karena kalau salah di publik itu menurut saya cost integritasnya mahal itu. Jadi mudah-mudahan saya nggak salah. Karena apa? Kalau kita lihat lagi survei Ipsos Social Research itu berbasis di Prancis kan, ada di sini itu. Itu lain lagi hasil surveinya. Ada hasil survei lagi yang tidak dirilis. Itu survei oleh Polmark EF Saifullah Fatah. Jadi gambaran-gambaran ini yang saya mau katakan ini adalah nanti kita bisa lihat frame apa yang paling menonjol dalam survei ini. Nah, karena itu saya persingkat, saya ingin memberikan saran untuk satu terkait kepuasan kepada Pak Jokowi karena ini selalu yang dikonekkan. Jadi kalau orang puas kepada Pak Jokowi kan gitu kan, selalu kan, maka kecenderungannya yang terbaginya itu kepada keberlanjutan. Kan begitu. Ini klaim-klaimnya Eko kan dulu kayak gitu nih. Kalau Pak Jokowinya bagus, maka Ganjar bagus. Nah sekarang Pak Jokowinya nggak diganjar lagi. Pak Jokowinya dukung Prabowo. Dan kalau kita lihat framing di media massa terhadap Pak Ganjar, narasinya itu lebih keras daripada Anies Baswedan. Coba Anda baca hari ini. Proyek maritim itu tidak niat. Jadi Pak Jokowi dikatakan tidak niat gitu loh. Memang banyak hal-hal yang tidak diurus oleh Pak Jokowi. Nah sekarang pertanyaannya muncul. Kenapa masih ada yang puas di Pak Jokowi itu masih stay di Ganjar? Dan jumlahnya besar. Menurut saya kalaupun dipakai angka ini 18%. Ini kan dipakai ini. Dan kemudian ketika dipasangkan sama Mahfud 23%, maka menurut saya itu angka yang besar. Angka yang besar melebihi dari kebesaran partainya dalam survei ini. Pertanyaannya muncul, dari mana datangnya angka itu? Pertanyaan yang kedua. Kalau dikatakan pemilih Pak Jokowi itu punya kecenderungan hari ini, dalam survei ini lebih besar ke Prabowo, tadinya lebih besar ke Ganjar, itu berarti hampir nihil ke Anies Baswedan. Dari mana angka 23% yang didapatkan Anies Baswedan selain ada migrasi dari Pak Prabowo, ya kan selama ini begitu. Tapi dalam survei ini kan nggak digambarkan berapa yang migrasi dari pemilih Pak Prabowo 44,50%, pindah berapa persen. Dan kemudian berapa persen dari pemilih Prabowo Pak Jokowi yang 55,50% pindah ke Anies Baswedan. Sehingga kita bisa lihat itu antara logik mengkait-kaitkan di sini dengan logik mengkait-kaitkan di sini. Nanti kita lihat bisa itu seperti mozaik itu. Nah, pertanyaan itu baru kita bisa lihat oh di mana yang yang missing tuh. Kalau kita nggak mau menggunakan terminologi how to lie with statistik gitu ya. Saya kira itu sebagai sebuah pengantar kita bisa debatkan itu Saya mohon maaf ya, saya harus ngomong apa adanya kan. Oke, Bang. Saya gembira tentu disampaikan dan saya yakin gembira misalnya gini. Tren Anies Baswedan itu meningkat itu nggak bisa dipungkirin itu. Itu tidak bisa dipungkiri gini. Baik itu surveyor yang afiliatif terhadap pendukung Ganjar. Saya sebut nama aja. SMRC misalnya. Carta Politika misalnya. Saya sebut nama, nggak ada masalah. Indobarometer yang afiliatif ke Pak Prabowo. Sirus. Ini harus dibuka. Nah saya tidak tahu nih Populi Center ini afiliatif kemana. Ini penting. Sehingga publik tahu. Andi Sinulinga bicara sebagai politisi, standing positionnya pendukung Anies Baswedan. Eko Kuntadi bicara, Mbak Saras bicara, jelas standingnya. Sehingga orang berdiri bicara, tahu posisinya itu. Tahu posisi bicara. Karena posisi
itu akan membentuk perbedaan narasi. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Bang Andi. Ada beberapa catatan yang diberikan dari Bang Andi tadi, bahwasanya memang eh, beliau menyoroti ada beberapa eh, perbedaan hasil survei. Kemudian juga beliau juga menyoroti terkait dengan eh, tarikan dari kenapa kemudian desain pertanyaannya terkait dengan tingkat kepuasan Jokowi itu tidak ada apa namanya eh, ya, kategori sedang. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Afri. Tapi sebelum itu Pak Afri, saya mau ke Bang Eko dulu, seperti urut-urut kacang tadi. Jadi Bang Eko, tadi kita sudah apa namanya eh, mendiskusikan beberapa hasil temuan juga terkait dengan hasil Ganjar Mahfud yang dalam potret survei Populi Center dari rentang 29 Oktober sampai 5 November itu memperlihatkan mengalami sedikit penurunan. Apa yang kemudian bisa dibaca dari situ dan apa yang sebenarnya terjadi kalau menurut pengamatannya Bang Eko? Oke, makasih Mas. Mohon maaf tadi agak telat karena diserang kemacetan Jakarta. Eh, kalau baca hasil survei ini, saya hampir sering mungkin Mbak Saras, Andi Sinulinga, Ucok teman saya ini, pasti sebagai tim yang memang bergabung dengan salah satu calon itu rajin banget memelototi hasil-hasil survei dari berbagai lembaga, dari berbagai polster-polster. Dan biasanya dari hasil survei yang kita pelototi itu, kalau ada satu atau dua survei yang hasilnya aneh, kita keluarin. Kenapa? Kan survei itu kan objeknya sama, masyarakat. Yang mungkin berbeda metodologinya. Tetapi biasanya hasil-hasil survei itu polanya nggak terlalu jauh beda. Karena ada banyak sekali hasil survei yang ada, dan kita bisa pegang beberapa hasil survei yang punya kredibilitas cukup gitu, kita jejer rame-rame. Oh ini polanya selisihnya sekian persen, kalaupun angkanya sedikit beda, tapi selisihnya, trennya, dan lain-lain. Kita reflektifkan dengan kondisi masyarakat yang terjadi, atau kita sambungkan dengan kondisi masyarakat yang terjadi. Ketika ada satu hasil survei aneh, kita keluarkan. Pertanyaan kita sama seperti tadi Ucok sampaikan. Hasil survei ini untuk apa? Karena survei selain dalam tanda kutip seolah-olah memberikan data kepada publik, juga memberikan apa namanya, mengarahkan persepsi publik untuk satu tujuan. Kalau saya baca hasil survei ini, tujuannya satu. Yang pertama, eh, simple. Ada usaha seolah-olah Pilpres ini satu putaran. Ini dilegitimasi oleh hasil survei ini. Dan dari semua pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang tidak diberikan misalnya ketika survei tadi pasangan Ganjar Mahfud dan lain-lain dibandingkan, itu berbeda dengan survei partai misalnya. Nggak ada hasil survei populis sebelumnya gimana? Ganjar misalnya. Sebelum ada ide satu putaran itu, hasil survei sebelumnya gimana? Di bulan Juni atau Mei pernah dirilis 35%. Terus apa yang terjadi sampai penurunannya sangat signifikan sekali sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua saya lihat di sini, wah glorifikasi terhadap Gibran. Luar biasa. Padahal kita tahu hari-hari ini baru kemarin MK kasusnya diramaikan di publik. Semua publik tahu. Dan seolah-olah survei ini ingin mengatakan itu nggak apa-apa. Gitu loh. Ini yang saya lihat ya. Artinya ada hasil survei ini seolah-olah menafikan sesuatu yang terjadi real di masyarakat. Kasus MK, kemarin keputusan MK dan lain-lain itu real terjadi di masyarakat, kita rasakan. Tetapi hasil survei ini tidak mencerminkan itu. Sesuatu yang di luar. Seolah-olah yang disurvei bukan masyarakat Indonesia yang mengikuti peristiwa-peristiwa itu. Yang disurvei entah masyarakat dari mana gitu loh. Ini yang saya lihat seperti itu. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa kita semua
penting untuk mengedukasi masyarakat. Dan kalau dari sekarang saja angka-angka ini kemudian diglorifikasi untuk tujuan satu putaran, ada pertanyaan besar di kepala kita. Bagaimana proses satu putaran itu terjadi? Apakah akan terjadi fairness dalam besok Pilpres? Atau ini untuk melegitimasi sesuatu yang mungkin akan dianggap publik tidak fair? Itu yang barangkali bisa menjadi pertanyaan publik. Dorongan satu putaran ini. Sementara hasil-hasil survei lain yang normal itu kok agak susah merekam bahwa ini berlangsung satu putaran. Hasil-hasil survei lain. Ini makanya agak aneh sendiri. Makanya saya pikir data ini saya nggak usah komentari. Anda bisa, kalau kita sebagai masyarakat, kita bisa mensurvei hasil survei. Gabungkan saja hasil survei itu. Lihat, kita bandingin. Kalau yang aneh sendiri, kasih pertanyaan, ada apa? Dan menurut saya hasil survei ini aneh sendiri. Makasih. Oh, oke. Bang Eko. Jadi Pak Afri ada beberapa question juga dari Bang Eko yang mungkin nanti bisa disampaikan terkait dengan kenapa kemudian hasil survei itu berbeda-beda, terus kemudian juga klaim bahwa ini survei satu dan yang lainnya nggak bisa dipercaya, kemudian yang dipercaya adalah yang ini itu kan nanti Pak Afri bisa menjelaskan Enggak, terkait gini, dengan. Mas. Bukan nggak dipercaya. Nah, oke, Ini kemana kan Bang? ada hasil survei kan, Hmm. dan hasil survei itu rata-rata punya tren. Mungkin angkanya beda-beda, tapi ada tren, ada pola, dan biasanya kalau kita belajar statistik, itu pola-polanya nggak terlalu jauh. Kalau ada satu hasil survei yang polanya jauh sekali, rentangnya jauh sekali gitu loh. Terus kemudian ini kita keluarkan, kita take down, karena kita selalu beranggapan bahwa ini main-main, gitu loh. Karena itu kan sebetulnya gini, hasil survei ini itu ingin mengatakan mendelegitimasi hasil-hasil survei puluhan lembaga yang lain kan, dengan angka yang aneh ini. Kan itu. Kalaupun kan surveinya beda-beda, metodologi beda-beda, enggak. Titik ilmiah itu tetap sama. Trennya tetap sama dan lain-lain tetap sama. Mungkin beda pertanyaan dan lain-lain, tetapi outputnya tetap mirip polanya. Kalau hasilnya yang jauh sama sekali berbeda, apalagi seolah-olah itu bertentangan dengan yang terjadi di publik belakangan ini, MK-MK dan lain-lain. Saya berharap ini nggak bisa dijadikan pegangan, dan teman-teman ya jangan sembarangan mendistribusi informasi angka sekian, itu akan terjadi pembohongan masyarakat. Terima kasih. Oke, bagi Bang Eko ternyata ada beberapa hal yang mendasari kenapa kemudian hasil survei ini apakah bisa jadi pegangan atau tidak. Nah, saya beralih dulu ke Mbak Saras. Bagaimana sebenarnya Mbak Saras terkait dengan temuan-temuan survei ini dan bagaimana kita bisa membacanya seperti sekomprehensif mungkin. Monggo. Tadi masih off, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Populi yang sudah undang saya hadir di sini. Alhamdulillah sebagai perwakilan satu-satunya perempuan nih di panel ini dan juga dari milenial. Ya minimal kalaupun ini saya mungkin mau bicaranya dari dua sisi dan saya nggak tahu apakah apa yang saya sampaikan di sini akan digunakan atau tidak, tapi ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Satu, sebagai generasi milenial, kita tuh sudah terbiasa karena kita mungkin mulai terekspos dengan yang namanya pemilu itu sejak masa reformasi. Khususnya gitu ya, karena untuk yang milenial ke atas itu emang pas gitu mulai terlibatnya itu setelah itu gitu ya di usia kita, karena kan dari usia kelahiran 81 sampai 96. Kalau Gen Z itu mereka baru lahir karena baru dimulai dari 97. Dan kami ini sudah terbiasa dengan survei yang begitu banyak ya, yang pasti keluar hampir setiap bulan apalagi kalau udah di 1 tahun terakhir menjelang pemilu.
Dan kami juga sangat memahami bahwa sampelnya itu tuh ya 1.200, mentok-mentoknya juga nggak lebih dari 2.000 biasanya gitu ya. Yang dimana kita juga menyadari bahwa jumlah pemilih bahkan bukan hanya populasi, pemilih kita tuh udah ratusan juta jumlahnya. Jadi mungkin bukan sebagai pegangan Mas, tapi gambaran. Jadi gambaran untuk apa? Ya kita fair saja. Kalau misalkan hasilnya kurang bagus, jadi jadi gambaran untuk kita untuk oh kita harus kerja lebih giat lagi. Mana yang mungkin karena apa kita perlu lebih banyak survei, lebih baik karena udah pasti satu survei nggak mungkin bisa dapat semuanya. Gambaran semuanya tuh tidak mungkin. Lebih bagus, lebih banyak survei untuk kita bisa tahu. Jadi misalnya nih sebagai anak muda saya misalnya ngelihat nih, misalnya kebetulan juga saya adalah wakil komandan untuk pemilih muda ya di TKN. Kami pasti akan melihat dari semua survei misalnya, oh di wilayah yang ini nih kita masih kurang. Nah gambaran seperti itu yang sangat membantu kami. Dan kami pasti itu akan menjadi pecutan gitu. Nah kalau misalkan ada yang bagus, itu menjadi gambaran yang alhamdulillah tapi jangan sampai kita jumawa. Karena kalau misalkan hasilnya terlalu bagus, ya udah pasti kita yang menjadi target utama untuk serangan. Dan pasti ada pihak lain yang akan berupaya lebih kenceng lagi gitu kan untuk nyerangnya gitu. Kami memahami itulah gitu loh ya, apalagi yang udah pernah ikut kayak saya misalnya udah 3-4 kali ikut pemilu. Awalnya masih cuma sebagai cheerleader, sebagai simpatisan, baru 3 kali ikut sebagai kader, sebagai pengurus. Pemahamannya pasti di luar agak berbeda dari di dalam. Nah, jadi pertama itu sebagai gambaran. Yang kedua, kenapa saya sebut gambaran? Karena misalnya, walaupun ini memang hanya survei, namun ada satu hal yang tadi karena diangkat, sepertinya oleh Bang Andi tadi, diangkat persoalan misalnya oh di sini dan berdua sebenarnya mengangkat soal oh di sini jadi biasa-biasa saja. Jujur, saya nggak perlu pakai survei. Saya langsung ketemu sama masyarakat. Kebetulan saya juga lagi maju, jadi saya ketemu sama masyarakat. Nggak pakai seragam, nggak pakai apa. Saya tanya, kemarin denger nggak, tahu nggak kalau sekarang lagi ada keputusan, lagi ada rame di situ, di MK lah, mau di mana lah. Dan jujur, itu di masyarakat banyak, mau itu emak-emak atau juga anak muda yang sering kali saya ketemu. Kalau beda dengan kalau mereka berorganisasi. Tapi kebanyakan dari mereka, kalau saya bicara dengan mereka yang adalah masyarakat awam, memang tidak begitu mengikuti atau menganggap biasa-biasa. Saya nggak tahu kalau misalkan nanti di daerahnya bapak-bapak seperti apa, tapi saya di sini kebetulan kalau saya ketemu sama mereka, biasanya itu, oh rupanya beda banget dengan kita yang berorganisasi, dengan kita yang yang ada di kubu yang memang adalah kader, itu hal-hal yang dibahas di sini tuh pasti kita bahas, tapi belum tentu di masyarakat. Jadi saya nggak kaget dengan hasil yang di sini. Saya tidak membenarkan atau tidak, tapi memang yang saya dapati seperti itu juga. Nah, tapi itu mungkin hanya di wilayah saya nggak tahu seluruh Indonesia. Nah, itu kan kembali lagi sampel gitu ya. Nah, ini kemudian saya juga ya menyatakan terima kasih yang luar biasa. Dari ini pun juga kami bisa melihat apa yang telah kami kerjakan selama ini, apa yang kami upayakan dan apa yang menjadi bukan prinsip tapi keyakinan dari para pimpinan kami itu mulai tergambarkan. Walaupun iya ini hanya dari survei ini, saya tidak mengomentari survei-survei yang lain, tapi dalam hal ini menjadi hal yang menguatkan kami, tapi kembali lagi ini menjadi himbauan kepada semua relawan dan semua pendukung Prabowo Gibran untuk tidak jumawa, tidak langsung malah leyeh-leyeh, tapi justru kita harus bisa yakin bahwa apa yang kita perjuangkan ini sampai minimal kepada sampel yang ada di sini dan juga kepada masyarakat yang
mengikuti dan yang menerima pesan yang kami sampaikan tentang apa yang diperjuangkan, yaitu ekonomi kerakyatan, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu program-program yang sudah jelas sudah kami paparkan, yang utamanya adalah bagaimana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memastikan perut terisi. Karena bagaimana untuk bisa berpikir dengan jelas, bagaimana bisa menyerap informasi dengan jelas kalau masih lapar, ya. Itu menjadi hal-hal yang saya rasa sudah mulai tertangkap oleh masyarakat, dan juga tingkat kemantapan pilihan terhadap Prabowo Gibran pun juga lumayan tinggi di sini, ya. Kembali lagi saya hanya mengomentari yang ada di depan mata, dan juga bagaimana pemilih-pemilih banyak yang meningkat dari berbagai segmen. Apakah itu dari pemilih pemula yang tadinya hanya 39,4% dari waktu itu hanya pendukung Pak Prabowo, menjadi sekarang dengan berpasangan dengan Gibran menjadi 54,7%. Dan juga di dalam pemilih yang lainnya berbasis agama misalnya latar belakang. Ya, ini pun juga dengan pendukung di Protestan naik, pendukung di pemilih NU dan Muhammadiyah juga naik, bahkan juga yang pernah saya komentari di ajang yang lainnya, yang dimana kami yakin dengan adanya Mas Gibran, yang dimana beliau kerja nyata di Solo Raya, yang saya saksikan sendiri karena saya sudah sering ke Solo. Dulu saya dapilnya kebetulan Sragen Karanganyar Wonogiri. Jadi saya tahu sebelum Mas Gibran di situ seperti apa dan setelah seperti apa, dan itu saya yakin bisa menjadi salah satu alasan kenapa angka pemilih di Jawa itu terutama Jawa Tengah bisa meningkat secara signifikan. Mungkin itu, dan juga tentunya dari tadi diangkat tentang satu putaran, ya ini hanya menunjukkan, menurut saya ini hanya menunjukkan bahwa kalau kita memang kerja keras, kerja ikhlas, kita betul-betul turun ke masyarakat, menyampaikan visi misi dan program dan gagasan dari Prabowo Gibran, apa yang menjadi tekad dan niat dan keikhlasan dari dua tokoh ini bersama seluruh pendukungnya dari Koalisi Indonesia Maju, ya saya yakin ini ada kemungkinan gitu loh. Kita tidak menyatakan ini langsung satu putaran, tidak ya. Tapi ini menunjukkan kalau misalkan dikatakan ini ada kemungkinan, ya ada. Alhamdulillah, insya Allah itu bisa tercapai. Tapi tentunya kita masih ada kerja keras banyak yang harus kita lakukan. Mungkin sedemikian dulu, dan saya mohon izin ini, mohon maaf karena sudah terpanggil untuk rapat di sekretariat TKN juga. Oke. Jadi saya sedemikian saya serahkan dan terima kasih. Terima kasih Mbak Saras atas komentarnya. Mungkin teman-teman boleh aplaus kepada 3 narasumber dan saya berlanjut ke Pak Afri. Ada beberapa hal tadi terkait dengan apa namanya persoalan hasil survei, kemudian desain penelitian itu seperti apa. Karena memang kita perlu mengedukasi bahwa desain statistik itu harus seperti apa untuk teman-teman media juga harus memahami itu. Monggo Pak Afri. Baik, terima kasih Mas Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu dan Bapak narasumber yang hadir pada siang hari ini. Baik, dan teman-teman wartawan sekalian yang juga hadir pada siang hari ini. Secara umum sebenarnya ya survei yang kita lakukan ini merupakan survei yang tadi seperti yang sudah dibilang begitu ya. Survei yang berbasis pada probability sampling sebenarnya. Ya, kebetulan sebenarnya saya dengan Pak Anies ini satu alma mater di Amerika. Ya, jadi apa namanya, Pak Anies belajar statistik di Amerika, saya juga belajar statistik di Amerika sebenarnya. Gitu ya, di kampus yang sama-sama S3. Kira seperti itu gitu. Jadi apa namanya, dan Pak Anies juga aktif di lembaga survei dulu ya. Kira seperti itu gitu. Jadi kita sama-sama paham sebenarnya survei ini. Jadi probability sampling itu adalah survei di mana setiap anggota populasi itu punya peluang yang sama terpilih ke dalam sampel kita, begitu ya. Dan apa selama prinsip random itu kita pakai, dan itu yang kita pakai tentu saja di Populi gitu ya.
Dan jika ada audit tentu saja kita akan dengan senang hati memperlihatkannya gitu ya. Dan kita juga punya lembaga pemantau lembaga survei gitu ya. Karena disyaratkan oleh KPU seperti itu begitu ya, namanya Persepi ya. Dan Persepi kita setiap pemilu kita melakukan audit data, kira-kira seperti itu. Gitu. Dan itu kemudian semua diperlihatkan ya, algoritmanya seperti apa, samplingnya seperti apa, seperti itu gitu ya. Dan itu bisa bisa kita perlihatkan sebenarnya gitu ya. Tetapi karena data-data individual itu pribadi begitu, tentu saja tidak bisa kita disclose granular datanya, kira seperti itu. Tapi yang kita lakukan adalah probability sampling dan kita memberikan informasi metodologi yang saya pikir sangat jelas dan detail gitu ya. Bahkan kita pun mengecek proporsi sifat-sifat sebaran karakteristik sampelnya juga relatif sama dengan populasi, sehingga dengan demikian hasilnya sebenarnya bisa konform dengan populasi. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa hasil survei bisa berbeda-beda gitu ya? Secara teoritis pasti bisa berbeda gitu ya. Selama sampel itu diambil dari populasi yang sama, dia akan berbeda. Min-nya akan berbeda, min setiap sampel itu berbeda. Ya, itu sebabnya kenapa min setiap sampel itu kalau kita cek gitu ya, variasi-variasinya menghasilkan standar error gitu. Standar error itu adalah standar deviasi dari sampel min. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, itu harusnya tidak akan jauh berbeda. Itu yang seharusnya kita lihat begitu ya. Jika ada yang sangat berbeda, saya sepakat gitu ya, pasti ada yang salah. Nah, oke, kita lihat apakah populi terlalu berbeda? Ternyata tidak. Kalau kita bandingkan dengan survei-survei besar yang baru saja dirilis gitu ya, entah itu LSI ya, MRC SMRC dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan mereka memberikan skor yang lebih tinggi, gitu ya. Mungkin Prabowo 45% kalau nggak salah begitu ya dan sebagainya. Kita cuma 43%, kira-kira seperti itu gitu. Dan tidak jauh berbeda, gitu ya. Saya nggak tahu ya kalau teman-teman punya hasil, ya itu yang jadi polemik barangkali. Iya, itu nggak tahu itu yang apa. Tapi iya, iya, iya. Tapi kalau kita lihat LSI itu LSI sudah dikutip dan itu persis sama. Dan LSI itu menggunakan telepon, ya RDD. Dan ingat RDD itu informed citizen. Informed citizen itu adalah orang yang care dengan isu per isu. Orang yang care dengan isu per isu saja tidak terlalu terpengaruh. Apalagi uninformed citizen yang kita pantau face to face. Ya, saya pernah melihat sebuah tayangan YouTube begitu ya. Orang mencari orang miskin di kampung-kampung di tengah hutan gitu ya. Di YouTube begitu ya. Ini mungkin hampir konform dengan saran yang nanti kita akan bisa bahas itu gitu ya. Hampir konform mungkin dengan informasi Mbak Sarah gitu ya. Itu bahkan di kampung-kampung itu ya, itu mereka ya terkena bantuan pemerintah begitu ya. Jadi bisa jadi begitu ya. Uninformed citizen tidak care karena itu tadi mereka mungkin bagi mereka begitu ya, demokrasi adalah perut kenyang begitu ya, dan everything goes well. Nah, kira-kira seperti itulah gitu ya. Itu bagi mereka mungkin demokrasi gitu. Nah, karena itu kemudian tidak heran gitu ya, uninformed citizen itu tidak terlalu peduli dengan isu-isu yang seperti ini. Plus kalau kita perhatikan di berbagai daerah, isu dinasti politik itu hal yang biasa. Tapi apakah mereka kelaparan? Ya, mungkin bisa tanya ke daerah-daerah itu gitu ya. Tapi paling tidak mereka sudah terbiasa dengan ini. Kemudian kalau kita tanya so what gitu loh. Kan kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi saya nggak tahu ya, tapi mungkin bisa jadi hal-hal seperti itu jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan mungkin beberapa isu-isu yang biasa didiskusikan di kalangan menengah atas begitu ya. Itu jangan-jangan tidak sampai ke bawah gitu. Yang sampai di bawah ya sesuatu yang kehidupan sehari-hari gitu ya. Kita bisa tetap makan gitu dan seterusnya gitu, karena itu kemudian mereka mungkin tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Yang kedua begitu ya,
Mengapa tidak ada kata sedang? Ini persoalan metodologis sebenarnya. Ya, dan bisa baca buku-buku metodologis ya, macam-macam itu referensinya, Krosnick dan sebagainya gitu. Yang biasa menjadi leadernya University Consortium of Political Social Research di University of Michigan yang mengembangkan ya survei besar American National Election Studies gitu ya. Kenapa kita tidak menggunakan kata sedang? Karena secara psikologis orang yang nggak paham informasi mereka cenderung mencari jawaban aman sedang. Itu kira-kira. Nah, kalau kita berikan mereka jawaban yang harus mereka memilih, mereka agak mikir keras tuh. Baik atau enggak sih ya? Itu kira-kira. Itu sudah dites secara metodologis. Nah, karena itu kemudian itu sebabnya nilai tengah itu gitu ya. Itu dia punya plus minus. Gitu ya. Tapi bukan berarti nilai tengah itu sesuatu yang buruk dan harus dihapus dari semua opsi jawaban, tidak. Itu kira-kira. Tapi ada hal-hal tertentu di mana opsi tengah itu tidak kita bunyikan. Kenapa demikian? Karena orang cenderung mengambil posisi tengah. Itu psikologis orang. Orang nggak paham, nggak bisa menilai, dia akan cenderung iya aja gitu ya. Dia cenderung menilai ya lumayan lah, lumayan. Memberikan nilai tengah, kira-kira seperti itu gitu ya. Dan itu kemudian menjadi menjadi pertimbangan kita untuk menghapus beberapa opsi sedang. Itu mungkin sedikit. Oke, Pak Afri, terima kasih atas beberapa insight terkait dengan bagaimana sebenarnya teknik metodologi sebuah survei itu dilakukan. Jadi pada prinsipnya memang survei ini yang dilakukan oleh Populi Center itu tadi sudah kita jelaskan, sampelnya itu sebesar 1.200 responden. Kemudian juga basis kerangka sampelnya kita menggunakan data populasi DPT yang ada di KPU. Jadi seluruh wilayah kita ambil sampel secara proporsionalitas. Tapi terkait dengan hasil dan segala macamnya memang secara teoritis bisa berbeda, bisa sama. Nah, itu nanti juga bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, mungkin kita bisa istirahat sebentar. Setelah azan kita akan closing dari para narasumber, lalu mungkin bisa doorstop. Oke. Oke, karena azan sudah selesai, mungkin karena kita juga sudah menjadwalkan diskusi usai di pukul 3, mungkin tidak ada tanya jawab. Nanti kalaupun ada yang ingin tanya jawab langsung doorstop aja ke masing-masing narasumber. Mungkin singkat saja Mbak Sarah, karena Mbak Sarah juga harus berpindah ke tempat yang lain. Siap, Closing statement dari diskusi kita siap. kali ini. 2 menit boleh. Ya, dari kami tentunya saya mewakili Prabowo Gibran dalam hal ini menyatakan banyak terima kasih kepada Populi Center atas survei yang telah dilakukan yang memberikan kami gambaran yang sangat luar biasa, mengkonfirmasi apa yang telah dan menguatkan apa yang telah kami kerjakan dan apa yang telah kami lakukan selama ini, menyampaikan informasi-informasi tentang apa yang menjadi visi misi program dari Prabowo Gibran yang bisa menguatkan tentunya Indonesia ke depan menjadi Indonesia maju, Indonesia emas, bahkan kalau bisa sebelum 2045 dengan kekuatan anak-anak muda yang menjadi mayoritas pemilih saat ini dan juga mayoritas populasi saat ini. Dan tentunya harapannya semua yang kita lakukan menjadi tetap
dalam rangka pemilu yang damai, pemilu yang santun, pemilu yang mengedukasi, dan juga tentunya dengan apa yang tadi disampaikan banyak mengedukasi kami juga tentang sistem eh, sampling ya, sistem sampling dan statistik gitu ya dari survei yang harapannya itu juga bisa dibantu oleh kawan-kawan media untuk menyampaikan supaya tidak terlalu bingung masyarakat pada saat membaca survei-survei yang disampaikan. Mungkin itu dan dari kami sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Populi Center terus bisa menjalankan kegiatannya, tugasnya ke depannya saya yakin kita akan melihat survei-survei lagi yang mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagi kami ya terutama para kader dan juga pengurus maupun juga pendukung dari paslon kami masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tepuk tangan untuk Mbak Sarah. Monggo Bang Andi, Ya, lanjut. saya juga ngucapin terima kasih diundang oleh Populi Center untuk mengomentari hasil riset ini, walaupun apa namanya agak kritis ya. Saya nggak pernah mempersoalkan metodologinya karena ini kan soal ngacak, ini kan kerjaan mesin ini kan. Jadi itu sudah ada format standarnya, kita paham itu. Yang kita persoalkan tadi itu adalah arah pertanyaan kuesioner yang diajukan oleh para periset itu menuju. Itu yang saya tadi mengatakan tadi itu, makanya saya kan menuju. Jadi eh, jumlah eh, jadi ada upaya untuk satu putaran dan ini terkesan menjadi bagian dari itu. Walaupun saya yakin tidak akan mungkin satu putaran. Itu saya yakin sekali. Ya, sebagai sebuah keinginan boleh, tapi tidak akan mungkin apa namanya tanpa bermaksud mendahului Tuhan ya. Tidak akan mungkin satu putaran. Kalau mau taruhan, ayo taruhan, tapi jangan taruhan Alphard, saya nggak berani. Karena saya nggak punya Alphard. Kita taruhan persaudaraan aja. Yang menang apa namanya ditraktir, yang kalah traktir gitu loh, makan gitu. Jadi uh, tidak mungkin pilpres besok itu satu putaran. Nah, kalau ada harapan dari survei ini satu putaran, tentu kita hargai sebagai sebuah produk yang punya justifikasi ilmiah, berbantalkan alas politik, karena yang disurvei kan politik nih, gitu ya. Itu jadi saya ingin cuma mau ngomong itu apa adanya gitu. Yang ya kalau itu ya itu kita terang benderang bicara. Saya cuma hanya menyampaikan itu. Walaupun saya dengan Populi ini bukan barang asing ini. Saya berkawan lama sama Niko. Dia tahu saya mengisi acara dialog sama almarhum Ican Lolemba di acara talk show setiap Sabtu. Jadi saya punya punya ikatan apa namanya sosial dengan lembaga dan tokoh-tokoh yang saya kenal gitu. Jadi saya cuman karena itu saya nggak pernah mempersoalkan metodologi itu. Tidak pernah. Misalnya kalau dilihat di Sumatera Utara hanya 6 desa misalnya yang di itu, ya itu kan memang sudah kerja pengacakan itu segala macam itu. Yang saya persoalkan adalah kenapa tiba-tiba muncul pertanyaan mengarah pada satu putaran itu. Kalau ditanya misalnya tadi apakah politik dinasti itu baik atau buruk, Anda setuju atau cuek gitu misalnya, saya masih bisa mengerti. Kenapa saya masih bisa mengerti? Karena diskursusnya ada di ruang publik sedang terjadi itu. Tapi kalau ini betul-betul diskursus elit. Diskursus para calon. Eko juga ngomongnya mau menang satu putaran. Timnya Pak Prabowo juga. Jadi maksudnya diskursus para elit politik itu dibantalkan dengan alas statistik. Itu yang menurut saya menjadi catatan kritis saya itu kira-kira. Tapi dalam semuanya tradisi keterbukaan itu penting kita terus suarakan, kita contohkan, terinternalisasi dalam diri kita supaya jangan sampai kelompok-kelompok sipil yang selalu mendorong transparansi publik itu justru tidak melatih dirinya untuk melakukan transparansi pada dirinya. Itu kan menjadi persoalan tuh. Sehingga saya kadang-kadang agak genit juga Mas, saya bilang itu. Ini kan survei ini kayak alat ukur kan. Sekali-sekali alat ukurnya diukur juga.
ditanya kepada publik, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga survei itu juga penting menurut saya itu diukur gitu, sehingga kan sama kayak speedometer tuh. Speedometer tuh masih mantep atau enggak itu kan kita bisa kasih semacam alarm tuh. Sehingga jangan sampai kayak kata Mbak Saras tadi itu tiap minggu ini survei tiap minggu. Yang kasihan itu nanti adalah, dan saya yakin kalau tadi mengatakan rakyat di bawah nggak ngerti juga, nggak peduli juga, yang penting perutnya makan, yang penting kerjaannya ada gitu. Maka untuk apa ini dipublikasi? Mereka nggak telan juga itu. Menurut saya itu nggak akan telan juga, sia-sia aja pekerjaan-pekerjaan itu menurut saya. Jadi itu kira-kira yang jalan pikiran saya yang saya sampaikan, saya utarakan sebagai sebuah pikiran terhadap apa yang ada di sini, apa yang berkembang. Saya kira sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aplaus buat Bang Andi, teman-teman. Nah, monggo Bang Eko. Terima kasih. Yang pertama terima kasih hasil surveinya, dan saya sudah diundang untuk mengomentari, kalaupun tadi komentarnya memang dalam tanda kutip banyak pertanyaan dari hasil survei ini. Pada lembaran pertama data kita buka sudah langsung Pilpres 1 putaran. Itu saya bingung gitu loh. Belum baca data yang lain ditempatkan di pertama. Apakah Anda yakin Pilpres 1 putaran? Sementara diskusinya masyarakat nggak tahu, nggak ngerti. Cuma kebutuhannya makan dan lain-lain. Karena itu kesimpulan saya sebetulnya sesuai dengan pertanyaan dari survei ini. Mau diarahkan kemana? Ya ini dia, Pilpres 1 putaran. Sehingga hasil-hasilnya kemudian seolah-olah mengarah ke angka itu. Pada lembaga-lembaga survei yang lain kita tahu bahwa agak susah orang yang memahami politik, orang yang memahami dinamika sampai saat ini, seperti tadi kata Ucok, agak susah memprediksi 1 putaran sampai saat ini. Agak susah karena persaingannya ketat dan lain-lain. Tetapi memang kalau usaha untuk itu ada, pertanyaan berikutnya kan adalah apa yang akan dilakukan untuk itu? Siapa yang akan melakukan untuk dalam tanda kutip memaksakan atau mendorong terus-menerus 1 putaran? Kalau pertandingannya fair dan lain-lain, seperti hasil survei yang ada agak susah. Tetapi kan justru survei ini, angka ini jadi bikin alert, jadi bikin warning buat kita. Next ada apa ya? Untuk didorong sampai 1 putaran. Siapa yang akan melakukan itu? Itu jadi tanyaan besar di kepala kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Eko. Mungkin tepuk tangan untuk Bang Eko. Pak Afri mungkin bisa langsung berlanjut sekaligus mengomentari beberapa hal yang disampaikan Baik, oleh terima kasih narasumber. Mas Eko dan Mas Andi. Baik, secara umum sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami gitu ya, bahwa yang pertama survei ini dia hanya mengcapture situasi pada saat dia disurvei. Nah, itu kira-kira. Nah, itu sebabnya judul utama kita adalah starting point. Sebenarnya kita ingin memetakan aja. Sekarang posisi di mana sih semua gitu. Ya, dan bulan depan gitu ya, sudah masuk tahap kampanye, bisa jadi akan berubah. Kira-kira seperti itu. Hasil kemungkinan akan berubah. Ya, dengan kerja keras dari berbagai tim gitu ya, tim Pak Andi, kemudian tim Pak Eko gitu ya, dan sebagainya, bisa jadi hasilnya akan berubah gitu ya, itu pasti seperti itu gitu ya. Karena semua sudah diperbolehkan secara legal untuk turun ke lapangan, melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Sehingga kemungkinan hasil akan berubah gitu. Karena itu kemudian kita juga mungkin tadi ya seperti disampaikan Mbak Sarah tadi gitu ya, mungkin perlu melihat survei ini sebagai peta informasi kekuatan kelemahan kita gitu. Sehingga ke depannya kita bisa menggunakan ini sebagai sumber informasi untuk melihat di mana kira-kira kekuatan kelemahan dan di mana harus digenjot dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua sebenarnya kita tidak pernah berkeinginan untuk mendorong ini 1 putaran. Tentu saja tidak gitu ya. Di mana-mana lembaga survei akan rugi dia kalau 1 putaran. Kira seperti itu. Karena dia
nggak bisa survei lagi nanti setelah itu gitu kan. Jadi tidak ada keinginan seperti itu gitu. Ini simply ya karena isu itu berkembang seperti itu ya kenapa tidak ditanyakan gitu. Gimana selera publik, gimana tanggapan publik gitu ya. Ya dan itu yang kemudian kita capture sebenarnya gitu. Karena itu kemudian penting bagi kita untuk menyikapi survei ini secara apa namanya secara kritis tentu saja gitu ya. Dan kita juga sebagai lembaga survei juga selalu jujur gitu ya untuk mengungkapkan lembaga survei kalau memang bagus bagus gitu. Kita pernah survei evaluasi kinerja Pak Anies Jakarta dan hasilnya sangat bagus ya kita kemukakan gitu. Itu rata-rata skornya di atas 70 semua itu. Ya bagus gitu ya. Ya nggak ada urusannya sama kita ngotak-ngatik data, kita tidak pernah melakukan itu gitu ya. Seperti saya bilang tadi, data itu bisa diaudit gitu ya. Selama ya apa namanya deskripsi data itu bisa disajikan gitu ya, minnya standar deviasinya apa, itu sebenarnya kita bisa replikasi data itu gitu ya. Itu yang biasa dulu apa namanya kalau saya belajar statistik gitu ya, selama orang tuh menyajikan ya deskripsi datanya, saya bisa regenerate data itu sendiri gitu ya, dan kemudian mengutak-atiknya lagi gitu untuk mengkonfirmasi ini benar nggak datanya atau tidak gitu. Itu sebabnya kenapa begitu ya apa namanya kalau teman-teman yang akademisi gitu ya, kalau kita submit apa artikel jurnal yang menggunakan kuantitatif kita diminta untuk apa namanya menyajikan deskripsi data gitu karena mereka bisa replikasi kalau mereka mau gitu untuk mengecek di mana salah benarnya gitu. Jadi ini bukan perkara yang abu apa yang gelap nah, kira seperti itu gitu. Ini sebenarnya sesuatu yang bisa apa namanya bisa dilihat secara transparan juga sebenarnya. Mungkin demikian Mas Anto. Terima kasih. Baik, terima kasih aplaus untuk Pak Afri juga. Baik, kita sudah di ujung waktu. Jadi secara umum memang hasil survei ini adalah bagian dari diseminasi hasil riset juga terkait dengan teknis metodologis itu juga masih bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi pada intinya, pada prinsipnya tentu kita semua perlu melihat hasil-hasil yang beredar di masyarakat itu secara lebih komprehensif, teliti, dan juga hal-hal yang lain perlu kita elaborasi lebih lanjut. Dan tentu yang perlu kita dorong ke depan adalah pelaksanaan pemilu yang damai, enggak ada bentrok satu kubu dengan yang lain, dan tentu menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Aplaus sekali lagi untuk para narasumber. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oh, thank you. Oh,